Shalom, selamat pagi anak semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita patut mengucap syukur hari ini karena Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Hari ini Sabtu 24 April 2021 kita kembali ada dalam pembinaan rohani. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sukacita walaupun kita baru melewati badai seroja. Tapi kita bersyukur kalau sampai dengan saat ini kita masih ada, itu karena kemurahan dan kasih setia Tuhan. Karena itu ungkapan syukur itu kita akan wujudkan dalam pembinaan rohani pagi hari ini. Anak-anak semua yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, mari ambil waktu sebentar ada di hadirat Tuhan. Kita mensyukuri perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Karena itu saya ajak kita semua, siapkan hati kita, siapkan seluruh hidup kita. Mari kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita angkat pujian Satu Hal Yang Kupinta. Angkat lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa saat ini kita ada di sini karena kemuliaan dan kemurahan Tuhan. Pujian ini satu hal yang menyembah
ini dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berikan kesempatan lagi bagi kami pagi hari ini untuk kami ada di hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang kami rasakan sampai dengan saat ini. Engkau begitu baik bagi kami. Kesehatan, kekuatan Engkau karuniakan bagi kami. Walaupun kami diliputi dengan berbagai tantangan dalam kehidupan kami, tetapi kalau sampai dengan saat ini kami masih berdiri tegar di hadirat-Mu, kami percaya bahwa Engkau masih izinkan kami untuk kami ada dan menikmati hadirat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini bersama-sama dengan anak-anak, orang tua, dan juga Bapak Ibu guru, baik yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah. Kami akan mengikuti pembinaan rohani. Karena itu, kuasai kehidupan kami Tuhan, terutama anak-anak yang ada di rumah, baik yang saat ini sementara mengikuti pembinaan rohani maupun anak-anak yang masih dalam kesibukan mereka. Roh Kudus-Mu tetap menyertai mereka sehingga mereka dapat mengambil bagian dalam ibadah pembinaan rohani pagi hari ini. Biar kami semua ya Tuhan dapat melihat kemuliaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Semua rangkaian kegiatan dalam pembinaan rohani pagi ini kami letakkan di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Mari Engkau pimpin kami Bapa, sehingga kami dapat mengawali dan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Semua yang kami gunakan Tuhan, mari Engkau jamah, Engkau berkati terutama kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Baik, ada sukacita bagi kita semua. Saya percaya bahwa pagi hari ini Tuhan berkarya luar biasa bagi kita semua. Anak-anak semua yang diberkati dan diasihi oleh Tuhan, kita akan menyiapkan waktu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah merupakan pelita bagi kehidupan kita. Karena itu pagi hari ini biarlah kehidupan kita terus diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Freddy Borel. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian bagaikan tanah kering yang berimbas air. Sekali lagi mari sungguh-sungguh kita angkat pujian ini. Buka hati dan pikiran anak-anak semua, sambutkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong kalian untuk mengawali sebuah aktivitas pagi hari ini. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikian
kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Baik, salam Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang berada di rumah. Kita siapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca saat ini, yang terambil dari Injil Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami di sorga, terima kasih Bapa atas pimpinan dan penyertaan-Mu bagi kami hingga saat ini. Kami keluarga besar SMP Negeri 2 Kupang, kami ada di hadirat-Mu Tuhan saat ini. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu. Karena itu Bapa di sorga, kuasailah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu maupun anak-anak sekalian yang mendengarkannya. Biarlah kami semua diberkati dengan kebenaran firman-Mu saat ini. Kami mohon ampun Tuhan atas salah dan dosa kami. Layakan kami Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang memohon pada Bapa di surga. Amin. Yohanes 14 ayat 6 di bawah perikop rumah Bapa. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian yang berada di rumah masing-masing, kita bersyukur sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan hidup dan berkarya di tengah-tengah dunia ini. Kita bersyukur masih diberikan napas hidup. Walaupun beberapa waktu yang lampau kita diperhadapkan dengan badai, angin, seroja yang mengakibatkan banyak harta benda, rumah-rumah yang rusak, baik rusak berat maupun rusak ringan. Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, jika kita hendak berkunjung ke rumah seseorang, hal penting yang mesti kita ketahui adalah alamat rumah yang akan kita kunjungi. Nama jalannya, RT dan RW berapa yang harus kita ketahui, dan hal lain yang dianggap penting untuk itu. Hari ini kebenaran firman Tuhan kita pelajari menceritakan tentang jalan menuju rumah Bapa.
Yohanes 14 ayat yang ke-6 bagian A dikatakan bahwa kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yesus sendiri yang mengatakannya. Mengatakan bahwa jalan menuju rumah Bapa adalah melalui Yesus sendiri. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, berbicara mengenai jalan, dewasa ini banyak orang yang mau lewat jalan pintas atau jalan potong. Tujuannya jelas, supaya cepat sampai di tempat tujuan. Irit waktu dan juga irit tenaga. Nah, muncul pertanyaan bagi kita, bagaimana caranya supaya kita dapat sampai ke rumah Bapa tadi? Hal yang pertama, kita mesti tahu alamat yang jelas. Kalau sudah tahu alamat, hal yang kedua, berjalan di jalan yang benar. Kemudian, hal yang ketiga, ikuti setiap proses dengan benar. Dan hal yang terakhir, kita mesti tahu juga sifat atau karakter pemilik rumah. Apakah ada aturan yang harus dipatuhi? Terkait dengan itu, anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, sebagai pelajar yang sementara menuntut ilmu, yang saat ini belajar jarak jauh karena kondisi pandemi COVID yang masih dialami. Anak-anak sudah melewati tahap demi tahap belajar secara online. Itu pun ada alamat yang mesti diketahui oleh anak-anak sekalian. Contohnya alamat email yang harus anak-anak ketahui, alamat website yang mesti diketahui, dan proses itu sudah berlangsung sampai saat ini, ya, sejak tahun lalu 2020 yang lalu, tepatnya bulan Maret, berlangsung sampai saat ini. Dan khusus untuk kelas 9 yang akan mengikuti ujian sekolah pada tanggal 26 sampai 30 April 2021 yang akan datang. Sekali lagi, proses pembelajaran telah berlangsung juga secara online. Bagi anak yang tekun belajar pasti mendapat hasil yang baik. Bagi anak yang mengikuti proses dengan baik, dengan benar, pasti hasilnya juga akan baik. Bapak, Ibu guru dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang mesti kita renungkan bersama
dari bagian firman Tuhan ini tentang jalan kebenaran dan hidup. Hal yang pertama, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, hanya Yesus jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6a. Berjalanlah bersama Yesus dalam keadaan apapun, susah maupun senang. Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kehidupan, dan Yesus memberi hidup. Kita juga bisa bandingkan itu dengan membaca Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Kata Dia ditulis D besar, artinya di dalam Yesus. Sebab apa? Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita manusia dapat diselamatkan. Tidak ada. Ada peribahasa banyak jalan menuju ke Roma, ya? Banyak jalan menuju ke Roma, tapi satu jalan menuju ke rumah Bapa di sorga, itu melalui Yesus Kristus. Hal yang kedua yang dapat kita renungkan, kita tahu bersama bahwa akhir-akhir ini banyak godaan, banyak cobaan yang kita hadapi. Percayalah bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan itu sudah sangat terbukti. Badai Seroja yang baru kita lewati beberapa waktu yang lalu, ternyata kita masih ada. Walaupun rumah, harta benda, hewan peliharaan habis dalam sekejap, tetapi puji Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Itu sebenarnya hal yang mesti kita syukuri, karena Tuhan masih memberikan napas hidup itu kepada kita. Ada seorang teman menelpon saya ketika dia saksikan di televisi bahwa di Kupang ada badai Seroja. Dia langsung telepon tanya, "Kak, ini bagaimana, aman-aman?" Aman aja. Dia tidak tanya barang rusak atau rumah rusak. Dia tanya bagaimana, semua aman di situ, sehat-sehat. Saya bilang puji Tuhan, sehat semua. Banyak kali kita temui kalau ada kecelakaan yang ditanyakan adalah harta kekayaan. Bagaimana, ada yang rusak kok? Harusnya kita tanya orangnya, masih selamat, masih sehat, puji Tuhan, masih sehat. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, demikian renungan singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan saat ini. Dan sekali lagi saya titip pesan untuk anak-anak khusus kelas 9 yang akan mengikuti ujian sekolah.
Jangan khawatir, jangan sedih, walaupun dalam keadaan seperti ini, Tuhan masih memberikan kekuatan nafas hidup. Jalani semuanya itu dengan senang hati, dengan ucapan syukur, dan yakinlah bahwa Tuhan pasti menolong. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terpujilah nama Tuhan yang punya firman ini. Amin. Terima kasih kepada Bapak Edi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Edi dalam tugas dan pelayanan, baik di sekolah maupun di rumah ataupun di lingkungan di mana Bapak Edi ada. Anak-anak semua yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, Ibu percaya bahwa ketika kalian mendengarkan firman Tuhan, kalian semua diberkati. Karena itu, selalu bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan buat bagi kalian semua. Dan kita akan mengakhiri pertemuan kita hari ini. Ibu berharap sekali lagi bahwa ketika mengikuti pembinaan rohani pagi ini, kehidupan kalian terus akan diberkati dan kalian bisa menjadi saluran berkat bagi sesama kalian dimanapun kalian berada. Ya, kita akan menaikkan pujian yang mengatakan kuberi kemuliaan untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Dan setelah itu kita akan masuk dalam doa syafaat sekaligus doa berkat yang akan disampaikan oleh Pak John. Ya, kita angkat pujian kuberi kemuliaan. Ya. Kalau sempat anak-anak bisa berdiri, anak-anak boleh berdiri di rumah, di tempat di mana anak-anak ada. Ya.
memimpin doa syafaat sekaligus doa berkat. Mari sama-sama kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa pemelihara kehidupan kami, terima kasih untuk semua yang Tuhan buat bagi kami sampai saat ini. Terima kasih ya Bapa untuk hari yang begitu indah yang Tuhan buat bagi kami. Kami boleh bersyukur karena kami masih memperoleh waktu untuk bisa beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan akan kebesaran-Mu ya Bapa. Terlebih daripada itu ya Bapa, kami diberi kesempatan untuk mendengarkan jam pemberitaan firman Tuhan melalui hamba Tuhan Bapak Edi yang Tuhan telah tetapkan. Kami terus diingatkan untuk lebih dekat kepada Tuhan dan mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah hamba-Mu dalam tugas dan pelayanan sebagai seorang guru, hamba-Mu terus diberkati, Roh Tuhan terus ada bersama-sama dengan hamba-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, kami semua yang mendengarkan, biarlah Roh Tuhan terus berbicara di dalam hati batin kami, sehingga firman yang kami dengar boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di sorga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, di siang hari ini ya Bapa, secara bersama-sama kami datang, kami berdoa ya Bapa. Kami mohon Allah memberkati kami semua, memberkati akan kepala sekolah, memberkati akan wakil kepala sekolah, memberkati akan kami sebagai guru-guru, memberkati kami sebagai anak-anak ya Bapa. Biarlah Tuhan mau satukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh satu dalam tujuan di dalam lembaga ini, sehingga anak-anak kami mampu untuk mencapai masa depan mereka dan mampu untuk mencapai cita-cita mereka ya Bapa. Bapa di sorga, persiapan untuk anak-anak kelas 9 yang akan mengakhiri masa studi mereka ya Bapa, dengan berbagai langkah-langkah tes, ujian sekolah dan lain sebagainya. Tuhan memberkati baik Bapak Ibu guru panitia, baik anak-anak di rumah yang mempersiapkan diri juga, terkhususnya untuk anak-anak yang terpilih untuk mengikuti asesmen nasional. Biarlah Tuhan memberkati mereka ya Bapa, sehingga semua itu dapat berjalan dengan baik karena tuntunan, karena kuat kuasa Roh Kudus. Bapa di sorga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, siang hari ini secara khusus kami berdoa ya Bapa untuk kota kami, untuk provinsi kami yang dilanda dengan bencana badai seroja. Tuhan, Engkau melihat anak-anak kami, Engkau melihat orang tua kami, kami semua yang terdampak dengan badai ini. Secara manusia Bapa kami mengalami trauma, tetapi kami percaya penghiburan datang daripada Roh Tuhan, sehingga kami semua sanggup untuk keluar daripada badai yang terus menghantui kami ya Bapa. Bapa di sorga, siang hari ini juga kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Tuhan bekerja melalui setiap kebijakan yang dikeluarkan, sehingga setiap umat Tuhan, terkhususnya insan pendidikan, mampu untuk menjalankan tugas mulia tujuan bangsa ini ya Bapa. Bapa di sorga, kami akan mengakhiri ibadat kami pada hari ini. Kami terus mohon tuntunan Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang memberi diri untuk melayani, para pemain musik, MC, dan hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk membawakan firman Tuhan. Biarlah Roh Tuhan ada terus bersama dengan mereka. Kami akan mengakhiri ibadah ini ya Bapa. Oleh karena itu kami mohon, biarlah Roh Tuhan terus menyertai kami dan mempertemukan kami di minggu-minggu yang akan datang. Mengampuni dan mengasihi kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang, kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Pak John. Anak-anak semua yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari tempat ini
Kami menyampaikan terima kasih kepada anak-anak semua dan orang tua ataupun Bapak Ibu guru, baik yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah. Jika ada yang sempat untuk menyaksikan acara pembinaan rohani pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus akan menyertai kita semua. Saya Dr. Gos, Pak Agus dan Pak Albert sebagai pemain musik, itu juga Bapak Edi Borel sebagai pengkhotbah dan Pak Richard sebagai operator. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa, tetap semangat, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.